Nasa? Neni Octavia? Noviati? Zulfar? Rizka? Oke. Selain itu siapa yang tak hadir? Oh, Lilis ya? Maaf ya. Lilis. Oke. Baiklah anak-anak, untuk memulai proses pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang nantinya kalian tonton ya dengan sesama. Bisa? Bisa. Kalian bisa buka dulu ya. Oke, sudah tonton ya? Sudah. Oke. Nah, jadi yang terdapat di dalam video tadi itu sisi tingginya atau tinggi wahananya berapa? 40 meter ya. Untuk jarak antara kedua orang anak tadi ke wahana berapa? 30 meter. Oke. Nah, jadi yang ditanyakan di dalam video ini itu berapakah sisi lintasan papan seluncurnya. Nah, untuk menghitungnya, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu mau tanya kalian, kira-kira dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa menemukan situasi yang sama seperti di dalam video ini? Tinggi tambah, Bu. Ya, betul. Pohon. Betul. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali dihadapkan masalah yang seperti ini. Misalnya tadi yang disebutkan Lilis, menghitung di tangga, kemudian menghitung di pohon, dan contoh lain juga menghitung keserangan bukit. Nah, itu semua kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Oke, baiklah. Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah segitiga siku. Di sini untuk sisi tingginya atau sisi tegaknya berapa? 11 ya. Untuk sisi alasnya 12. Nah, sisi mana yang belum diketahui? Sisi kiri. Oke. Nah, jadi di ketiga sisi ini itu saling berhubungan dan saling keterkaitan ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana caranya menghitung panjang sisi miring ini dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras? Bisa nggak kalian? Sudah. Ya. Kira-kira kita bisa nggak mencari caranya dengan menebak-nebak? Tidak. Nah, untuk mencari situasi yang seperti ini, menyelesaikan situasi seperti ini, kita harus menggunakan konsep teorema Pythagoras ya. Ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelumnya kalian sudah belajar tentang segitiga dan hari ini kalian akan belajar tentang konsep teorema Pythagoras. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran berikutnya, Ibu mau memberikan motivasi kepada kalian semua. Jadi, dengan kalian belajar konsep mengenai teorema Pythagoras ini, itu sangat berguna sekali dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga bagi inovasi masa depan kalian. Nah, misalnya itu arsitektur, navigasi, robotika, kemudian dalam dunia pendidikan, dalam dunia olahraga. Nah, itu semua bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. Oke, sekarang Ibu mau tanya, di dalam ini siapa yang ingin menjadi arsitek
konsep teorema Pythagoras ini itu sangat berguna sekali. Misalnya nanti Lilis bisa membuat dana bangunan dengan menggunakan segitiga sekufu. Lilis juga bisa menentukan proporsi yang tepat dengan menggunakan dengan menerapkan konsep teorema Pythagoras ini. Ngerti? Baiklah anak-anak, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita menemukan konsep teorema Pythagoras. Kemudian proses pembelajaran berikutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian dan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD ini nanti, dan apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti bisa ditanya langsung sama Ibu ya. Ibu mau kalian duduk berkelompok. Setiap kelompok 4 orang. Pasti bagi 2 ya. Selesai Bu? Udah? Dulu ya, teman-teman. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu mau perwakilan dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan di depan.
Baiklah, saya Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, oke, baiklah. Sekarang Ibu mau mengajak kalian semua untuk sama-sama berpikir mana jawaban yang paling pas, mana jawaban yang paling tepat dari jawaban teman-teman kalian tadi. Ibu, itu presentasi dari kelompok 2 yang 8 kuadrat itu harusnya nilainya 65, Bu. Itu ditulis sama 1. 81 itu angka dari 9, Bu. Ya. Jadi itu salah, Bu, penghitungannya. Oke. Bagaimana pendapat yang lain? Iya, Bu, Lili salah tulis. Harusnya 8 kuadrat itu 64. Ya. Baiklah. Sekarang Ibu mau memutuskan keputusan jawaban mana yang paling pas dan yang paling tepat. Jadi, untuk jawaban yang paling pas dan yang paling tepat itu adalah kelompok 1 ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk suatu segitiga sisiku itu di mana kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat sisi tegak ditambah dengan kuadrat sisi alas. Itulah yang disebut dengan segitiga sisiku. Oke? Di sini juga kelompok 1 sudah membuktikan pengerjaan soal. Di sini jawabannya juga sesuai ya, 10 meter ya. Nah, untuk kelompok 2 itu bukan berarti salah, jawabannya juga betul. Akan tetapi di dalam pengerjaan soal tadi mungkin kurang teliti ya. Iya, Bu. Oke, ini jadi pelajaran untuk kelompok 2 agar lebih teliti lagi dalam pengerjaan masalah-masalah matematika berikutnya ya. Oke. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah teorema Pythagoras adalah hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang mana panjang kuadrat sisi miring itu sama dengan panjang kuadrat sisi tegak ditambah dengan panjang kuadrat sisi alas ya. Jadi kalau jumlah dari panjang kuadrat sisi alas ditambah panjang kuadrat sisi tegak itu tidak sama jumlahnya dengan panjang sisi kuadrat sisi miring, berarti itu tidak termasuk ke dalam segitiga sisi-siku. Oke? Kalau tidak termasuk ke dalam segitiga sisi-siku, berarti konsep teorema Pythagoras tidak berlaku. Paham? Nah, jadi untuk cara kita lebih mudah mengingat untuk rumus-rumusnya di setiap sisi, untuk sisi miring, apabila ditanya sisi miring, itu nanti sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi alas
Oke, baiklah anak-anak, dengan berakhirnya pengerjaan asesmen akhir tadi, maka berakhir pula proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menentukan kelompok bilangan